Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurisa Rindiani. NIM saya 8040170533. Saya berasal dari kelas 09 PS6. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari review jurnal kelompok saya, di mana kami mereview jurnal Framework COVID-5 dan ITIL versi 3. Di sini saya akan menjelaskan bagian saya tentang jurnal COVID-5. Jurnal yang berjudul Audit Tata Kelola Teknologi Informasi untuk Integritas Data menggunakan Framework COVID-5 pada PT Kereta Api Indonesia Persero Divre 4 TNK. Jenis jurnalnya adalah Teknoinfo, volume dan halaman, volume 10 nomor 1 tahun 2016, halaman 1 sampai 6 tahun 2016. Penulisnya adalah Rahmat Nugroho, Rian Randi Suryono, dan Dedi Darwis. Reviewer Alia Triandini SHMC, dan saya sendiri Nurisa Rindiani. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tata kelola untuk integritas data pada sistem trend plan dengan menggunakan framework COVID-5 dengan domain proses EDM 03, APO 01, APO 02, BAI 01, BAI 02, BAI 04, DSS 01, MEA 01 pada PT Kereta Api Indonesia Persero Divre 4 Tanjung Karang. Untuk mengetahui hasil evaluasi analisis sistem tata kelola integritas data menggunakan framework COVID-5 dengan domain EDM, APO, BAI, DSS, MEA pada PT Kereta Api Indonesia Divre 4 Tanjung Karang. Objek penelitiannya di PT Kereta Api Indonesia Persero Divre 4 Tanjung Karang, COVID-5. Metode penelitiannya adalah COVID-5. Hasil penelitian berikut ini merupakan simpulan dari hasil penelitian. 1. Menganalisis hasil penyebaran kuesioner dengan menghasilkan nilai rata-rata, yaitu 3,68 dari nilai rentang nilai 0 sampai 5. Artinya, PT Kereta Api Indonesia Persero Divre 4 Tanjung Karang sudah melakukan proses integritas data dengan bahan baku akan tetapi belum mencapai titik optimis dalam meningkatkan tata kelola integritas data. Yang kedua, hasil evaluasi menemukan variasi antara ke-8 proses domain yang digunakan untuk menganalisis tata kelola integritas data. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti merekomendasikan saran yang nantinya dapat digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia Persero Divre 4 Tanjung Karang untuk meningkatkan tata kelola integritas data sebagai landasan bagi penelitian selanjutnya. 1. Menggunakan software audit seperti GAS atau Generalized Audit Software, ACL, Audit Common Language Utility Program untuk menganalisis dan menguji data pada sebuah sistem. 2. Melakukan audit untuk tata kelola teknologi informasi secara keseluruhan pada PT Kereta Api Indonesia Persero Divre 4 Tanjung Karang dengan menambahkan domain serta aktivitas yang sesuai dengan standar IT goals dan kebutuhan organisasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya Alia Triandini. Baiklah, nama saya Alia Triandini SMC dari kelas 09 PS6 dengan NIM 8040170243. Saya akan melanjutkan review jurnal COVID ini, yaitu kelebihan penelitian dari framework COVID-5. Yang pertama, framework COVID-5 mendefinisikan dan menjelaskan secara rinci sejumlah tata kelola dan manajemen proses. Kemudian yang kedua, COVID-5 menyediakan kerangka kerja yang komprehensif yang membantu perusahaan dalam mencapai tujuan mereka untuk tata kelola dan manajemen aset informasi perusahaan dan teknologi. Secara sederhana, membantu perusahaan menciptakan nilai yang optimal dari TI dan dengan menjaga keseimbangan antara mewujudkan manfaat dan mengoptimalkan tingkat resiko dan penggunaan sumber daya. Dan yang ketiga, framework COVID-5 menggunakan
taktik tata kelola dan manajemen untuk menjelaskan tindakan praktik yang baik dan efek tata kelola dan manajemen teknologi informasi perusahaan. Baiklah, saya Ahmad Bejuri dengan nomor induk mahasiswa 80 40 17 0350 dari kelas 09 PS6. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Alia. Kali ini saya akan membahas tentang review jurnal IT versi 3. Judulnya Analisis Tata Kelola Teknologi Informasi dengan Best Practice ITIL versi 3 Service Operation, Studi Kasus, Pustaka, dan Arsip Kampar. Jurnal Rekayasa dan Manajemen Sistem Informasi, volume dan halaman, volume 2, nomor 1, tanggal tahun Februari 2016. Penulis Idria Maita, Sapri Akmal. Reviewer kan saya Sinta Selvia dan saya sendiri Ahmad Bejuri. Tujuan penelitian yang pertama, untuk memberikan acuan tata kelola berdasarkan Best Practice ITIL versi 3 Service Operation. Yang kedua, memberikan pelayanan terbaik bagi pengunjung dan anggota perpustakaan. Dan yang ketiga, adanya kesepakatan antara pihak pustaka dan anggota perpustakaan untuk sebuah layanan. Objek penelitian, pustaka dan arsip Kampar yang ada di Kampar. Metode penelitian, Best Practice ITIL versi 3 Service Operation. Hasil penelitian berupa rancangan SOP mengacu pada ITIL proses dan adanya pembuatan Service Level Agreement atau SLA untuk menyepakati setiap layanan yang ada. 1. Perpustakaan dan arsip Kampar telah menggunakan teknologi informasi dalam pelayanan perpustakaan, tetapi pelayanan di perpustakaan tersebut belum optimal. Yang kedua, perpustakaan dan arsip Kampar pernah mengalami masalah operasional dalam pelayanan teknologi informasi yang mengakibatkan pelayanan terganggu. Yang ketiga, rancangan SOP, SLA, dan BSC yang dibuat bersifat rekomendasi yang dapat dipertimbangkan oleh perpustakaan untuk dijadikan acuan pengelolaan layanan TI. Yang keempat, rancangan SOP mengacu pada tahapan ITIL versi 3 Service Operation, yaitu tentang event management, manajemen masalah, manajemen kejadian, manajemen insiden, OPAC, checkpoint, akuisisi, dan katalog. Yang kelima, SLA dan BSC mengacu pada tahapan ITIL versi 3 Service Design yang meliputi proses sirkulasi, pendaftaran anggota, penggunaan Wi-Fi, penggunaan komputer, checkpoint, dan OPAC. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Sinta Selvia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan lanjutan materi dari Saudara Ahmad Bejuri. Saya bernama Sinta Selvia dengan NIM 8040170164. Di sini saya akan menjelaskan tentang review jurnal ITIL V3. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan ITIL V3 dan juga perbedaan dan persamaan antara COVID-5 dengan ITIL V3. Nah, di sini kelebihan jurnal ITIL V3. Jurnal ini menggunakan metode penelitian atau teknik yang secara konsisten menunjukkan hasil yang lebih unggul. Teori dan model analisis yang digunakan tepat dan bahasa yang digunakan oleh penulis mudah dipahami maksud dan tujuannya. Analisisnya rinci dan mudah dipahami. Yang pertama, hasil penelitian rancangan SOP, BSC, dan SLA masih dipertimbangkan untuk menjadi acuan dalam mengelola layanan teknologi informasi di perpustakaan. Yang kedua, detail kesepakatan yang terdapatan pada SLA belum bisa diupdate sesuai keadaan dan kebutuhan perpustakaan. Nah, selanjutnya di sini ada kekurangan tentang kekurangan penelitian review jurnal ITIL V3, yaitu yang pertama, hasil penelitian berupa rancangan SOP, BSC, dan SLA masih dipertimbangkan untuk menjadi acuan dalam mengelola layanan teknologi informasi di perpustakaan. Yang kedua, kekurangannya yaitu detail kesepakatan yang
keterdapatan pada SLA belum bisa diupdate sesuai keadaan dan kebutuhan perpustakaan. Nah, itulah kelebihan dan kekurangan tentang review jurnal ITIL V3. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan antara COVID-5 dan ITIL V3. Persamaannya yaitu yang pertama, dijadikan sebagai IT governance framework, memberikan pedoman pada perusahaan bahwa keputusan-keputusan strategis IT tidak hanya berada pada CIO saja, tetapi juga pada direksi, komisaris, dan pemegang saham. Nah, perbedaan antara COVID-5 dan COVID-3 yaitu COVID memberikan pemetaan kebutuhan dan strategi manajemen layanan secara keseluruhan, sementara ITIL memberikan rincian lebih lanjut tentang cara pengimplementasinya. Seperti yang dijelaskan di atas, keduanya akan lebih optimal jika dijalankan bersama-sama. COVID yang notabene dapat membantu proses navigasi dan secara handal digunakan sebagai pemetaan untuk proses yang dilakukan oleh ITIL. Di antara perbedaan keduanya dapat dianalogikan sebagai COVID menjawab alasan mengapa digunakan strategi manajemen layanannya, dan ITIL menjawab bagaimana membangun manajemen layanannya. Hal ini dapat menjawab pertanyaan yang menyebutkan bahwa perusahaan dan profesional TI yang membangun manajemen layanan TI di atas kebutuhan bisnis tertentu di dalam bentuk manajemen layanan TI atau TI dapat terlayani dengan baik sebagai acuan dalam penggunaan COVID dan ITIL dalam strategi layanan TI. Dengan memanfaatkan kekuatan dari kedua kerangka framework tersebut akan membantu dalam memecahkan masalah bisnis dan mendukung pencapaian tujuan bisnis dalam manajemen layanan TI. Baiklah, itu penjelasan materi dari saya dan teman-teman saya tentang review jurnal COVID-5 dan ITIL V3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.